Oke, di tutorial kali ini kita akan bahas tentang particle system yang ada di Blender untuk membuat objek yang lebih menarik. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu objeknya ya. Di sini aku menggunakan objek yang sederhana yaitu sebuah apel. Pertama-tama kita buat cube, lalu diberikan subdivision modifier. Setelah itu kita extrude dan insert di beberapa bagian hingga menghasilkan bentuk yang kita inginkan. Kita juga bisa menambahkan beberapa segmen jika kita kekurangan segmennya atau edges-nya. Nah, untuk bagian tangkainya ini sama ya, kayak tadi caranya. Jadi buat cube, lalu kita tambahkan subdivision modifier juga, lalu kita atur edges-nya agar hasilnya lebih natural. Oke, untuk bagian daunnya juga sama ya. Jadi dari cube, lalu dikasih subdivision modifier biar lebih organik lagi, lalu kita atur aja posisinya sesuai dengan yang kita inginkan, dan kita bisa duplikat juga untuk di bagian satunya ya. Lalu untuk menggerakkan objeknya, di sini aku pakai empty, jadi objeknya aku parent ke empty yang berbentuk kotak. Oke, selanjutnya aku setup dulu untuk render outputnya. Jadi aku render menggunakan cycles, sampelnya aku jadiin 150, color management aku jadiin standar. Sekarang di sini aku mau setup lighting dulu ya. Pertama aku pakai sun untuk menjadi key lightnya. Lalu di situ aku tambahin point light untuk membuat efek rim light dari belakang. Jika kurang kita bisa duplikat aja point lightnya. Lalu kita bisa atur size dan radiusnya. Jadi sesuai selera kalian. Oke, jangan lupa juga menambahkan fill light ya. Jadi di sini fill lightnya aku menggunakan point light yang radiusnya aku besarin. Oke, selanjutnya ke bagian particle system, kita klik aja tanda tambah yang ada di situ, lalu klik hair, lalu kita bisa atur hair length-nya atau panjang dari hairnya atau rambutnya, disesuaikan aja tergantung besar dari objeknya. Oke, jangan lupa untuk Ctrl Alt terlebih dahulu, terus apply Alt transform. Oke, selanjutnya kita ke bagian viewport display. Di situ ada strand strap, kita jadiin 5 biar lebih high poly. Terus kita ke children, aktifin simple. Lalu ke bagian render, di situ ada step, kita jadiin 5 juga. Oke, selanjutnya ke bagian king, KINK, lalu kita ubah jadi king type-nya curl. Terus kita kecilin amplitude-nya biar tidak terlalu berantakan. Kita atur aja sesuai yang kalian inginkan dan tergantung objek yang kalian buat. Di ending aku bakal ngasih tahu semua settingan yang aku pakai. Oke, selanjutnya kita ke bagian material, kita beri warna objek yang sudah kita buat. Di materialnya sederhana ya, kita seperti biasa menggunakan prinsipal BSDF. Oke, di sini aku atur lagi di bagian simple, children-nya, roughness-nya aku mainin, radiusnya, terus di bagian king aku mainin lagi amplitude-nya, sampai aku mendapatkan hasil yang kita inginkan. Kita juga bisa nambahin di display amount-nya, kita banyain, itu artinya nanti bulunya bakal kelihatan lebih banyak. Oke, di sini aku juga mainin bagian random di tab roughness ya, jadi biar lebih berantakan lagi, nggak terlalu teratur. Dan length-nya, panjangnya aku atur lagi. Terus di sini aku ke bagian hair shape, lalu root-nya ini aku kecilin ya biar feather atau bulunya ini nggak terlalu tebal. Oke, selanjutnya di sini aku tambahin bagian numbernya ya, biar lebih tebal lagi, nggak ada bagian mesh yang terlihat. Di sini aku menggunakan numbernya atau emissionnya itu kurang lebih 5000 ya. Ini tergantung juga seberapa kuat komputer kalian gitu. Oke, jadi ini settingan yang aku gunakan, jadi kalian bisa tiru ataupun di-improve menjadi lebih bagus lagi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian shading ya, atau texturing. Jadi kita buat material kedua di material objeknya. Lalu kita ganti ke principal hair BSDF. Jadi ini material khusus untuk rambutnya.
Jadi di sini aku pakai color ramp sederhana, terus aku ganti warnanya. Ada dua warna ya, merah lebih terang dan agak merah agak gelap gitu. Terus di bagian partikel kita ganti aja materialnya ke material kedua. Jadi kita bisa lihat hasilnya menjadi lebih bagus lagi. Jadi kita bisa lihat hairnya juga responnya terhadap cahaya yang kita gunakan gitu. Jadi di sini kita juga bisa mengatur roughness-nya ataupun radial roughness-nya sesuai dengan scene yang kita buat nantinya. Ini settingan yang aku gunakan, jadi bisa kalian tiru. Oke, sekarang kita akan menggunakan partikel untuk bagian daunnya ya. Di sini kita nggak usah buat dari nol, tinggal di copy saja, yaitu klik keduanya. Usahakan bagian yang badannya itu yang terakhir, lalu kita ke bagian partikel atau ke modifier, lalu copy partikel. Oke, misalnya kita pengen merubah settingan partikel yang ada di daun yang udah kita buat, yang udah kita copy itu, kita bisa tinggal ke bagian daunnya, terus ke bagian partikel, lalu kita klik angka 1 ya, biar nggak merubah settingan dari bagian badannya. Nah, habis itu kita bisa atur sesuai yang kalian inginkan. Kalau misalnya di sini mungkin aku bisa turunin numbernya ya, number di emissionnya biar nggak terlalu berat ketika render, karena bagian objeknya juga kecil gitu. Oke, untuk bagian materialnya juga sama, kita copy dari material yang sudah kita buat, lalu jangan lupa klik angka 1 di situ, baru kita ganti warna sesuai yang kita inginkan. Oke, di sini aku menggunakan warna hijau ya, karena awalnya warna merah, lalu kita ganti aja warna hijau dengan warna hijau sedikit lebih gelap. Oke, untuk yang lainnya atau objek daun lainnya sama, kita tinggal copy aja dari hair yang sudah kita buat. Begitu juga dengan materialnya. Oke, sekian tutorial kali ini. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Terima kasih.